Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam Mazmur 42 ayat 7. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku mengingat Engkau dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari Gunung Mizar. Tema firman kehidupan kita, Tuhan penolong jiwa yang tertekan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak latar belakang yang membuat seseorang pergi jauh dan merantau ke negeri orang. Bisa karena faktor ekonomi, keadaan politik, karena kontrak kerja, dan lain-lain. Seseorang yang pergi jauh merantau dan tinggal bersama orang asing, dapat kita pahami bisa terjadi sebuah tekanan atau bulian kepada orang pendatang tersebut. Dalam keterasingan inilah kita melihat pemazmur menciptakan sebuah syair kerinduan yang begitu indah. Pemazmur menyatakan bahwa dia berada di tempat yang jauh, yaitu di pegunungan Hermon dekat sebuah bukit yang bernama Mizar. Pemazmur hidup di tengah-tengah orang yang tidak seiman dengannya, dan mereka menekan dan mengolok-olok dia, sehingga ia merasa terasing dari sesamanya dan jauh dari Allah. Ada seseorang yang datang kepada seorang psikolog untuk berkonsultasi. Orang itu mengeluh bahwa hidupnya sangat tertekan, penuh dengan goncangan. Kalau malam, dia tidak bisa tidur, sehingga harus mengkonsumsi obat tidur agar bisa tidur. Makan tidak selera, dan masih banyak lagi yang dia ceritakan, dia keluhkan kepada si psikolog. Dia berkata kepada psikolog itu bahwa ia ingin lepas dari tekanan jiwanya dan dari rasa khawatirnya. Lalu jawaban si psikolog itu, pergilah menonton pertunjukan komedi, itu nanti akan membuat kamu tertawa, engkau akan bergembira. Orang itu menjawab, saya tidak perlu ke tempat komedian. Lalu psikolog itu bertanya, kenapa? Kemudian dia menjawab, komedian itu adalah saya sendiri. Saya yang menghibur orang banyak, tapi saya butuh penguatan akan hidup ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita juga masih ingat pandemi COVID-19. Itu menyebabkan banyak orang mengalami tekanan jiwa. Saat pandemi COVID-19, banyak orang menderita tekanan jiwa karena sedang menghadapi penyakit yang tidak begitu jelas, tetapi berjubel orang yang meninggal. Apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami jiwa yang tertekan? Firman kehidupan kita hari ini memberi pengajaran, ingatlah Tuhan. Pemazmur berkata, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku mengingat Engkau. Mengingat Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Dimanapun dan kapanpun Tuhan mendengar seruan setiap orang yang berseru kepadanya. Pada ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 6, pemazmur membuat sebuah renungan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah dan bersyukurlah kepadanya, sebab Allah itu adalah penolong. Itu sudah nyata kita terima. Allah telah menyelamatkan kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dan memberi pertolongannya melalui Roh Kudus, sehingga orang-orang percaya bisa terlepas dari jiwa yang tertekan. Saat ini pasti banyak orang yang mengalami tekanan jiwa. Mungkin kita melihat dari luarnya tampak gembira dan bahagia, seolah-olah tidak ada tekanan jiwa dalam hidupnya. Tetapi sebenarnya dia menyimpan dan menyembunyikan ketertekanan jiwanya. Dia mengalami pergumulan berat. Ada orang yang kelihatannya hidup bahagia, tetapi faktanya penuh dengan penderitaan batin. Dalam Mazmur 37:5 dikatakan, serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Allah tidak berdusta dengan apa yang telah dikatakannya dalam firman-Nya. Ia akan menepatinya dan akan menolongnya. Akan menolong kita apabila kita sungguh-sungguh berharap kepadanya. Oleh karena itu, pada saat beban hidup terasa berat dan menekan kita, maka kita perlu berharap kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan,
atas apa yang dapat kita nikmati. Kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita dan jangan kita mengandalkan kekuatan lain di luar Tuhan atau mengandalkan diri sendiri. Karena itu semua adalah kesia-siaan. Kemudian dalam Mazmur 46 ayat 2 juga Allah berfirman bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bukti ini kiranya membuat kita tidak takut menghadapi hidup, tetapi yakin seyakin-yakinnya Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan penolong bagi jiwa yang tertekan. Demikian firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di sorga, kami bersyukur untuk firman kehidupan hari ini. Engkau menyatakan pertolongan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah kami mengimani itu, sehingga kami boleh melanjutkan kehidupan, aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing sepanjang hari ini. Berkati kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan.
semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujud